مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifa M, guru Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah Swasta Ilmiah Simujurai, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya, Madrasah Sanawiyah Swasta Diniyah Limojurai, dengan materi isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pondok Pesantren Diniyah Limujurai Sungai Puah adalah salah satu pondok pesantren terkemuka di Kabupaten Agam saat ini. Didirikan pada tahun 1928 oleh salah seorang ulama Sungai Puah, Buya Haji Abdul Malik Khalidi, seorang ulama tamatan Al-Azhar Kairo Mesir. Sejak awal berdirinya, pesantren yang sebelumnya bernama Madrasah Diniyah Limujurai Sungai Puah ini mengalami pasang surut, perubahan bentuk dan pergantian pimpinan dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Nana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Masya Allah. Kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dan anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Istaidun. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin. Sebelum Ibu cek hadiran, kita cek kerapian dulu ya. Coba perhatikan di kanannya, apakah ada sampah di sampingnya. Ya, pakaiannya juga dirapikan. Oke, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rani, apa kabarnya Rani? Sakit. Semoga Rani cepat sembuh ya dan bisa ikut belajar lagi bersama kita. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu silakan perhatikan ke depan. Setelah mengamati Maxwell, nanti Ibu akan tayangkan video. Setelah menonton video itu dengan fenomena sosial atau kegiatan sehari-hari dengan benar dan baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita ya,
kita ulang sedikit atau kita ingatkan lagi tentang materi kita yang sebelum ini. Masih ingat anak-anak ibu tentang materi yang sebelum ini? Temanya siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Ada yang ingat apa tema hadisnya? Ya, jika sabar, indahnya sabar dan syukur. Oke, ada yang lain? Ya. Ya, bagus. Dua-duanya benar ya. Cuman yang pertama itu hadis kita di 2 pertemuan sebelumnya, dan yang kedua hadis yang kita bahas kemarin. Ada tidak kaitannya pelajaran hari ini dengan pelajaran yang sebelumnya? Ada. Apa kuncinya? Kaitannya? Sabar. Masih bercerita tentang sabar. Ibu ada pertanyaan. Jika anak-anak ibu ditimpa kesusahan, ujian, musibah, kesulitan, apa yang akan anak-anak ibu lakukan? Sabar. Ya, lebih meningkatkan keimanan. Bagus. Nah, ini akan kita bahas pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya untuk lebih memacu semangat kita dalam mempelajari materi kali ini, tentu kita harus tahu manfaatnya apa. Sebenarnya manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Karena setiap kita ini pasti tidak lepas dari ujian, dari musibah, atau rasa tidak menyenangkan. Itu pasti semua kita akan mengalami. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu? Tentu kita harus punya pedoman. Apa pedoman kita? Ada yang tahu apa pedoman kita? Pedoman orang Islam? Al-Quran dan hadis. Ya, bagus. Dan makanya sekarang kita belajar hadis yang sesuai dengan tema kita. Oleh karena itu silakan anak-anak ibu ikuti pelajaran kita hari ini dengan serius, dengan baik, dengan fokus. Siap? Siap. Ya. Sebelum ibu tayangkan video di sini, ibu akan bagi kita semua ke dalam 4 kelompok. Sebelumnya ibu akan bagi ke masing-masing kelompok. Ada LKPD di lembar kerja. Jadi kalian lakukan di sini di masing-masing kelompok, dan ada juga tambahan materi. Anak-anak ibu perhatikan ke video yang akan ditayangkan berikut ini. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak dan diterima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Ayub alaihissalam. Ketika usia 50 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya. Dari dalam bagaimanakah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi video yang sudah kita saksikan barusan, coba anak-anak ibu ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita? Ada pertanyaan? Yang ada di mana? Kenapa Allah memberikan ujian atau musibah pada manusia meskipun orang tersebut sudah beriman dalam masalah seperti ini? Ya, jadi pertanyaannya, kenapa Allah memberi ujian untuk kita? Ya, untuk kita manusia. Meskipun sudah beriman, sudah beramal soleh, seperti kisah Nabi Ayub tadi ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak ingin hamba yang tersebut masuk neraka, dan maka diberikannya ujian untuk menggugurkan sebagian dosa-dosanya. Ya, bagus. Jawaban yang bagus sekali ya. Kalau dari kisah Nabi Ayub, bagaimana Nabi Ayub menerima ujian? Kesabaran. Ya, sabar. Terus dia bisa menerima ujian itu dengan lapang dada ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagaimana seharusnya sikap orang yang beriman yang diberikan ujian seperti rasa sakit, kemampuan, bencana, dan lain-lain? Oh ya, kalau tadi kan Nabi ya yang diuji. Bagaimana kalau kita manusia yang diuji? Apa seharusnya? Kita kan orang-orang beriman nih. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika menerima ujian tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa menjawab?
Ya, bersabar. Oke, bagus. Ya, benar. Tentu saja sebagai orang beriman kita harus meneladani Rasulullah ya dan Nabi Allah sebelumnya. Termasuk di sini Nabi Ayub. Ada pertanyaan sebelum kita diskusi ya? Apakah ada ayat atau hadis tentang pahala bagi orang yang bersabar? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah ada ayatnya, ada hadisnya tentang kalau setiap musibah yang kita alami itu ada pahala, ganjaran pahala dari Allah. Hadis tentang itu ada, ayat tentang itu ada, dan akan kita bahas pada diskusi kali ini. Silakan anak-anak ibu kerjakan LKPD yang sudah dibagikan, kemudian cari di materi yang sudah ibu siapkan juga. Kemudian kalian bisa memakai buku cetak atau sumber-sumber lainnya. Silakan anak-anak ibu diskusikan. Ya, yang akan didiskusikan, coba perhatikan di LKPD-nya. Pertama, kita kan temanya tadi hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, tugas pertamanya mendiskusikan, mendiskusikan hadis, baca hadisnya, kemudian terjemahkan per kata. Ya, bahannya sudah ada pada anak-anak ibu sekalian. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Apa isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim tersebut? Dengan kaitannya mengharap pahala dari setiap musibah. Kemudian yang ketiga, kan hadis tersebut dengan konteks atau keadaan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ibu kasih waktu diskusi 15 menit. Setelah ini nanti ditampilkan hasil diskusinya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan dan seluruh anggota tubuh. Segitu yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, setuju tidak dengan tampilan dari kelompok 1? Atau ada yang kurang, ada yang mau menambahkan? Poin yang ketiga belum terjawab oleh kelompok 1. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari belum ada di kelompok 1. Jika tidak ada yang bertanya, bahwa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari sisi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati. Ada pertanyaan? Kenapa jika kita ditimpa musibah sebagian dosa kita digugurkan? Kenapa ketika kita ditimpa musibah itu sebagian dosa kita digugurkan? Ada yang bisa jawab nggak? Itu balasan minimal dari Allah. Karena itu balasan minimal dari Allah. Itu adalah balasan minimal. Karena manusia
luput dari salah dan dosa. Dosa atau kesalahan itu kan nanti akan dirasa di akhirat. Jadi untuk mengukurkan dosa kita itu Allah kasih ujian. Cobaan dan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita tentunya. Pas kelompok satu, ya. Kalau misalnya kita dikasih ujian, Iya. kita tuh nggak sabar gitu, kita dapat dosa atau dosanya dulu. Ini pertanyaan bagus ya. Gimana kelompok 4? Ada yang bisa menjawab kelompok yang lain? Itu bisa membuat tambahnya masalah. Itu bisa menambah masalah. Ya. Kuncinya tadi kesabaran ya. Kalau tidak sabar tentu masalah kita akan semakin berat rasanya. Ya bagus ya. Yang lain? Tangan ke kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kasihkan diskusi dari kelompok 2. Kita isi kalimat ada sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Dia mau ditanyakan. Ya, yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak bisa cukupkan ya. Berarti cukup dipahami ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi masalah yang Anda temukan. Nabi Ayub memberikan ujian yaitu diberikan penyakit kulit yang menular hingga ia disisihkan. Hani selalu bersabar di kelasnya ketika ia sedang mengerjakan tugas di kelasnya dan ia diganggu oleh teman-temannya. Atau diganggu. Sampai sekian dari saya, ada yang mau ditanyakan? Ya, yang pertanyaan ke kelompok 1. Apakah ada musibah yang tidak digugurkan? Apakah ada ujian atau musibah tapi dosa kita tidak digugurkan? Apa jawabannya? Tidak. Tidak ada ya. Ini berdasarkan hadis tadi, tidak ada. Jawaban untuk kelompok 1. Jawaban yang lain apa tanya? Tidak. Cukup dipahami? Setuju dengan tampilan kelompok 3? Setuju. Ya, kita sepakati. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Oke, anak-anak, tadi sudah hampir ke 4 kelompok dari pemecahan masalah yang kita lakukan dan semuanya bagus-bagus ya. Kalian sudah bisa berpikir kritis, sudah bisa menganalisis ya tugas-tugas yang Ibu berikan. تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح. Nah, sekarang kita simpulkan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita? Oke, ada yang tahu? Coba, ya. Kesimpulan pertamanya apa? Allah tidak memandang status seseorang dalam memberikan ujian atau nikmat atau musibah. Ya, Allah tidak memandang status seorang dalam memberikan ujian atau musibah, baik dia beriman atau tidak beriman. Maka semakin kuat iman seseorang, ujiannya juga akan semakin banyak dan semakin berat. Kan ujian dan musibah tergantung dengan kesanggupan masing-masing kita. Yang kedua, ada yang bisa menentukan? Silakan. Allah memberi rasa letih, penyakit, kesedihan, dan sebagainya untuk menguji manusia. Ya, kesimpulan kedua, Allah itu memberi rasa letih, penyakit, undang-undang, musibah, apapun lah sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah untuk menguji. Itu kesimpulannya. Jadi, apakah kita bisa bersabar atau tidak? Ya, terhadap ujian itu. Apakah kita bisa menghadirkan Allah? Maksudnya apa? Ketika kita ditimpa ujian, kita bersabar
sabar dan yakin ini dari Allah dan Allah memberikan itu karena kita mampu. Ya. Oke, yang ketiga ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok yang satu ya. Dari kelompok tiga ada yang menyimpulkan. Kelompok satu ya. Ujian adalah nikmat atau musibah diberikan Allah untuk meningkatkan derajat manusia. Ya, bagus ya. Kesimpulan terakhir, ujian, nikmat atau musibah diberikan Allah untuk meningkatkan derajat manusia. Kalian kan kalau mau naik kelas pasti diuji. Bisa orang yang tidak ikut ujian naik kelas? Tidak. Itu contoh yang paling dekat dengan kita ya. Nih, yang sekarang kelas 7 mau naik ke kelas 8 bisa naik begitu saja? Tidak. Itu diuji terlebih dahulu. Begitu juga dengan derajat manusia, misalnya Allah ingin meningkatkan keimanannya, Allah beri ujian. Allah ingin meningkatkan derajatnya dari hadapan manusia, terlebih dahulu Allah beri ujian. Oke. Baik anak-anak, bagaimana hasil atau cara pemecahan masalah yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini? Cukup dipahami? Cukup. Apakah metode kita dalam pemecahan masalah ini bagus atau ada yang perlu ditingkatkan? Atau maunya seperti yang dulu aja? Gurunya ceramah di depan, kemudian kalian menyimak dan menulis di belakang? Tidak. Lebih bagus yang metode ini ya? Ya, alhamdulillah. Nah, oke, tadi kita udah simpulkan. Sekarang berhubung karena setelah ini kita ujian ya, jadi kita tidak ada materi selanjutnya. Tapi tugas bagi anak-anak ibu di rumah nanti kalian ulang-ulang pelajarannya, dihafal ayat atau hadis yang sudah dipelajari. Oke. Sekarang kita tutup ya dengan doa. Kafaratul majlis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي